Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bashar Mustafa Wahid dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah semester 3. Sini saya akan menjelaskan pertama pengertian ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata al-juhdu yang berarti at-toqoh, daya, kemampuan, kekuatan, dan berasal dari kata al-jahdu yang berarti al-musyaqqah, kesulitan dan kesukaran. Sedangkan menurut istilah, pengertian ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Jadi dengan kata lain, pengertian tersebut bisa disimpulkan ijtihad merupakan penetapan salah satu sumber hukum Islam. Dasar-dasar hukum ijtihad yang pertama pada Quran surah An-Nisa ayat 59. Yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya, jika kamu beriman berlainan pendapat, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dan jika kamu berlainan pendapat satu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, ya demikian yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang kedua, as-sunnah. Sumber hukum as-sunnah ini di mana salah satunya terdapat pada dialog antara Rasulullah SAW dan Mu'adz bin Jabal waktu mengutus beliau ke Yaman, sehingga dapat dijadikan sumber ijtihad. Adapun bunyinya yaitu pada riwayat kaifa taqdi ar-radha idza laka qada'un qala Mu'adz aqdi bi kitabillah fa illam taqdi bi kitabillah aqdi bi sunnati Rasulillah fa illam tajid bi sunnati Rasulullah aqdi ijtihad bi ra'yi. Dan yang artinya, bagaimana pendapatmu memutuskan suatu hal jika diserahkan peradilan? Maka Mu'adz menjawab, saya akan menetapkan dengan kitab Allah. Kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana jika tidak ada dalam kitab Allah sebut-sebut? Mu'adz menjawab, ia akan menjawab dengan sunnah Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya, apabila engkau tidak menemukan di sunnah Rasulullah? Maka Mu'adz menjawab, saya akan lanjutkan dengan ijtihad bi ra'yi. Nah, dalam hal ini sehingga dibenarkan dalam ijtihad tersebut. Secara urgensi, ijtihad merupakan salah satu penetapan sumber hukum yang bersandarkan pada teks-teks keagamaan yang mengatakan bahwa ijtihad masih relevan. Jadi ijtihad tersebut untuk pada zaman sekarang, sebagaimana pada firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilaihi wa rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi pada kata arrod pada ayat tersebut mengidentifikasikan bahwa adanya ijtihad, dan juga ayat lain menyebutkan wa amruhum syura bainahum. Pada lafaz syura tersebut mengandung arti pembahasan segala sesuatu yang menentukan hukum syar'i. Dari unsur tersebut mengandung makna kerelevanan kata ijtihad dalam perkembangan zaman juga. Macam-macam ijtihad. Yang pertama ada ijma'. Ijma' adalah suatu kesepakatan para ulama penetapan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, qiyas. Qiyas yaitu suatu penetapan hukum masalah dengan masalah yang sebelumnya yang mempunyai kesamaan manfaat, sebab, dan bahaya. Jadi qiyas itu penyamaan suatu masalah dengan masalah-masalah yang telah lalu, yang mana kemasalahan tersebut mempunyai persamaan dalam manfaat, sebab, dan bahayanya. Yang ketiga, masalah mursalah, yaitu suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Masalah mursalah tersebut penetapan hukum dengan mempertimbangkan manfaat dan kemudaratannya. Yang mana yang lebih banyak mengandung manfaat, maka dari hal tersebutlah diambil sebuah penetapan hukum. Selanjutnya, sudud zariyah.
sudut dariyah, yakni penetapan suatu hukum atas mubah, makruh atau haram demi kepentingan umat. Ini juga kurang lebih dengan mursalah dengan mempertimbangkan mubah, makruh, halal, haramnya tersebut, sehingga ditetapkanlah suatu hukum yang disebut sudut dan dariyah. Yang kelima, istihzab, yaitu penetapan hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Yang kelima, urf, yaitu penetapan boleh suatu adat istiadat kebebasan suatu masyarakat yang tidak bertentangan. Urf ini penetapan bolehnya suatu adat istiadat. Jadi ada suatu kaidah usul fikih yaitu al-adawat muhakkamah, tapi adat-adat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh yaitu istihsan, adalah suatu tindakan meninggalkan suatu hukum pada hukum lainnya karena ada dalil syarak yang mengharuskannya. Selanjutnya pengertian mujtahid. Mujtahid yakni seseorang yang melakukan ijtihad. Mujtahid tersebut yakni seorang yang melakukan ijtihad. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an mengatakan bahwa orang mujtahid tidak boleh mengatakan tidak tahu sebelum ia sendiri tahu permasalahan dan ia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menelitinya. Dan begitu juga sebaliknya, mujtahid tersebut tidak boleh mengatakan aku tahu sebelum ia mengetahui terlebih dahulu dan mencurahkan kemampuannya untuk mendapatkan hukum dari kemaslahatan tersebut. Adapun syarat-syarat mujtahid, yang pertama yaitu mujtahid tersebut mengerti dan memahami makna ayat-ayat ahkam seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan memahami kandungan ayat-ayat ahkam tersebut dengan baik secara bahasa maupun secara istilah. Selanjutnya mengetahui hadis-hadis ahkam baik secara bahasa maupun pemakaian syaratnya tersebut. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, syarat-syarat mujtahid tersebut yaitu mengetahui ayat-ayat ahkam ataupun hadis ahkam yang sudah mansukh dan mengetahui ayat ahkam yang sudah mengganti lafaz nasyikhnya. Selanjutnya ini mempunyai pengetahuan tentang masalah-masalah yang sudah mempunyai sifat hukum syarak melalui hasil dari ijtima' para ulama. Jadi para mujtahid tersebut juga harus mengetahui tentang masalah-masalah yang sudah mempunyai sifat hukum syarak tersebut dari hasil ijtima'nya para ulama. Dan selanjutnya syaratnya mengetahui tentang seluk-beluk qiyas, seperti syarat-syarat qiyas, rukun-rukun qiyas, tentang ilah hukum, dan cara menentukan ilah dari ayat-ayat hadis. Dan selanjutnya menguasai bahasa Arab dan serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya, yakni nahwu shorob. Jadi mujtahid tersebut harus menguasai ilmu nahwu shorob juga untuk mengetahui literatur yang ada pada kandungan hadis tersebut, termasuk fi'il fa'ilnya, mufrad, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya menguasai ilmu usul fiqih yang baik dari ilmu qaidah maupun usulnya. Selanjutnya mampu membuat rumusan yang berkaitan dengan tujuan syariat dalam membuat ketetapan hukum. Mungkin itu syarat-syarat dari mujtahid tersebut. Selanjutnya ini pengertian hak Allah. Hak Allah yaitu di mana seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan dan menegakkan syariatnya, atau mewujudkan kemaslahatan umum tanpa mengkhususkan sebagian orang atau kelompok. Artinya ia merupakan hak bagi seluruh masyarakat. Itulah sebabnya hak Allah ini disebut hak masyarakat, karena tujuannya tersebut untuk memberikan manfaat kepada umat manusia pada umumnya. Nah, jadi hak ini merupakan hak yang berkaitan dengan kewajiban ibadah dan kemaslahatan publik. Tujuan hak Allah yakni beribadah kepada Allah, diantaranya sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umum juga, karena menyangkut hifdzuddin,
Sebagian teori kemaslahatan dibangun oleh Asy-Syatibi bahwasanya kemaslahatan itu tersendiri hal prinsip atau disebut Daruriyatul Khoms, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan keturunan. Jadi terkait hak Allah tersebut bukan hanya secara fleksibelnya untuk terhadap sama, tapi juga untuk kebaikan orang yang melaksanakannya tersebut. Selanjutnya pengertian hak Adam. Hak Adam ya ini hak seorang menjaga kemaslahatannya pribadi, baik secara yakni menjaga hak keluarga dan juga hak-hak asasi manusia tersebut dalam undang-undang. Tujuan hak Adam ini bertujuan menjaga kemaslahatan setiap pribadi manusia tersendiri. Selanjutnya pengertian taklid. Pembagian taklid. Yang pertama, taklid yang diperbolehkan. Sebagaimana yang terutang dalam salah satu kitab secara garis besar, taklid terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, taklid syakhsi, yakni taklid langsung kepada Rasul dan merupakan bentuk taklid terhadap Rasul. Contohnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya telah ada pada di Rasulullah suri tauladan yang baik. Jadi langsung disandarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dengan taklid syar'i. Yang kedua, taklid mutlak, yakni pembagian cara taklid mengikuti orang lain atau mazhab tanpa mengikat pada satu mazhab apapun. Nah, dalam artinya ia tidak terikat pada suatu mazhab saja. Ia bebaskan pada muqallid dan mengikuti pendapat mujtahid maupun dari mazhab-mazhab yang diakuinya. Yang kedua, taklid yang dilarang. Yang pertama ada taklid mahdi, yakni suatu bentuk taklid kepada suatu mazhab tertentu dan menetap tidak berpindah-pindah selama hidupnya. Jadi pada taklid mahdi tersebut ia hanya menetap pada suatu mazhab yang diakuinya tanpa berpindah-pindah dengan mazhab lainnya. Artinya ketika dia mengikuti suatu contoh, mengikuti mazhab Syafi'i, ketika kita berada di Mekah maka kita secara otomatis harus mengikuti mazhab yang ada di sana. Tidak boleh kita terlalu bersikeras karena mazhab-mazhab tersebut mempunyai alasan dengan kondisi kewilayahan tersebut juga, sehingga terjadilah penetapan hukum berbeda mazhab tersebut. Yang kedua, taklid jamid, yakni bentuk ekstrim dari taklid mahdi atau keterikatan kepada mazhab tertentu secara fanatik. Taklid ini mengikuti suatu mazhab saja, menganggap pendapat suatu mazhab dan menganggap mazhab yang lainnya yang paling benar. Ini juga tidak diperbolehkan. Selanjutnya pembagian taklid. Selanjutnya pengertian mantuk dan mafhum. Mantuk adalah bentuk kalimat isi maf'ul dari kata natoko yang tiku nutkon, yang berarti pembicaraan. Penjelasan Ibnu Mazhur dalam kitab Lisan Arab berasal dari kata natoko yang bermakna terucap. Para ulama usul fikih membagi mantuk tersebut kepada beberapa macam, yang secara nas yaitu mengandung kemungkinan takwil atau pengalihan makna. Nas sendiri ada 2 macam. Yang pertama yang sharih, jelas. Yang sharih tersebut lafaz yang digunakan menunjukkan makna yang jelas dan tegas, baik makna itu sesuai sepenuhnya dengan bunyi teks nas atau yang dikandung maknanya oleh nas tersebut. Selanjutnya yang kedua, mantuk ghairu sharih adalah penunjukan lafaz yang ketentuan hukum yang diperolehnya melihat keterkaitan yang tidak
bisa dipisahkan dari mantuk. Artinya penunjukan lafaz tersebut masih ditakwil lagi. Macam-macam muwafaqah. Muwafaqah pengertiannya yang dipahami sesuatu menurut ucapan lafaz yang disebut. Mafhum muwafaqah dibagi menjadi beberapa hal. Fadwal kitab, yakni apabila dipahami lebih utama hukumnya daripada diucapkan. Seperti memukul orang tua lebih tidak boleh hukumnya. Dengan firman Allah, seperti firman Allah yang mengucapkan A saja itu tidak boleh, apalagi membangkang satu hal yang lebih dari tersebut. Dalam pembagian mafhum mukhalafah diringkas menjadi 5 bagian. Yang pertama mafhum al-laqab, yakni penyebutan sebuah hukum yang ditentukan dengan jenis atau macamnya, sehingga hukum tersebut positif dalam masalah yang terdapat pada nas dan negatif bagi masalah yang tidak disebutkan. Yang kedua mafhum al-wasfi atau sifatnya. Wasfi atau sifatnya, yakni menetapkan hukum dalam bunyi mantuk suatu nas yang dibatasi dengan sifat yang dapat dalam lafaz, dan jika sifat tersebut telah hilang maka terjadi kebalikan hukum tersebut. Selanjutnya mafhum syarat yang ketiga, yakni menetapkan hukum tergantung pada syarat dan bersamaan dengan syarat jika syarat tersebut tidak berwujud. Yang keempat mafhum ghoyah, yakni menetapkan hukum yang berada di luar tujuan nas atau ghoyah bila hukum tersebut dibatasi dengan tujuan. Yang kelima mafhum al-adah. Mafhum al-adat ialah penunjukan suatu lafaz yang menjelaskan berlakunya hukum yang jumlah bilangan tertentu, yang selanjutnya menafikan hukum yang tersebut pada jumlah bilangan selain yang dilafadzkan. Misalnya firman Allah, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang keduanya 100 kali dera. Jadi pada firman Allah tersebut berarti memberikan suatu penunjukan hukum pada 100 kali dera yang tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih tersebut. Berarti harus sangat jeli. Pengertian zahir. Secara bahasa zahir berasal dari kata zahara, artinya tampak, terlihat, muncul, lahir, dan jelas. Beberapa pendapat mengenai zahir. Ismun likulli kalam zahirun al-muradibah lisam'i basirati. Suatu nama bagi seluruh perkataan yang jelas, maksudnya bagi pendengar melalui bentuk lafaz itu sendiri. Zahir adalah suatu lafaz di mana lafaznya jelas, bahkan tanpa ditafsirkan terlebih dahulu. Jadi zahir tersebut lafaznya sudah mengandung makna yang jelas tanpa ditafsirkan lagi. Contohnya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi pada kalimat tersebut sudah mengandung makna yang jelas, yang mana riba tersebut dilarang sedangkan jual beli tersebut diperbolehkan. Jadi tanpa ditakwil lagi sudah menunjukkan makna yang jelas atau zahir. Pengertian nas. Nas berarti rafu asyai', munculnya segala sesuatu yang tampak oleh sebab itu dalam mimbar nas. Beberapa ulama berpendapat tentang nas. Ada pendapat dari Ad-Dabusi,
suara lafadz maknanya lebih jelas daripada zahir bila ia dibandingkan dengan lafadz zahir. Al-Bazdawi mengemukakan lafadz yang lebih jelas maknanya daripada makna zahir yang diambil dari si pembicaranya, bukan dari rumusan bahasa itu sendiri. Contohnya Al-Quran yang menjelaskan dari lafadz zahir, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Di dalam nas dari ayat tersebut adalah tidak adanya persamaan hukum antara jual beli dan riba. Jadi kalau secara nas tersebut memandang bahwa tidak ada persamaan. Jadi antara hukum bai' dan riba itu sangat bertentangan dan berlawanan. Sedangkan kalau pandangan zahir tersebut itu dari aspek nasnya sudah menunjukkan mana yang jelas, sedangkan nas itu secara kalimatnya sudah menunjukkan berlainan hukum. Selanjutnya pengertian al-mufassar. Menurut ahli fikih mendefinisikan al-mufassar, yakni nas yang dengan sendirinya menunjukkan makna secara rinci yang tidak mungkin adanya takwil. Jadi al-mufassar tersebut kalimat yang sudah menunjukkan makna secara rinci. Contohnya waqatilu lil musyrikina kafah, dan perangilah kaum musyrik itu semuanya. Pada ayat tersebut sudah menunjukkan makna yang jelas. Atau walillahi 'alan nasi hijjul bait, menggerakkanlah haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia. Dan ayat-ayat lainnya. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah, salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Selanjutnya pengertian muhkam. Secara lafadz menunjukkan makna dengan dilalah tegas dan jelas, secara qat'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil. Jadi muhkam tersebut juga mempunyai makna yang jelas. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Contoh-contoh antara zahir dan nas, yakni wa ajalla lakum ma waro adalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Artinya, dan dihalalkan bagi kamu apa yang di belakang. Selain demikian itu, bahwa kamu mencari hartamu yang untuk dikawini, bukan untuk berzina. Atau contoh ayat yang lain, pertentangan antara muhkam dan nas. Bertentangan dengan surah Al-Ahzab ayat 53 yang berbunyi wa ma kana lakum annudu rasulullahi wa la tankihu azwajahu mim ba'di abda. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak pula mengawini istri-istrinya sesudah ia wafat selama-lamanya. Ayat pertama termasuk dilalah. Nas ayat ini menunjukkan dibolehkannya mengawini wanita di mana saja, termasuk janda Rasulullah, dengan syarat tidak melebihi 4. Ayat kedua dilalahnya muhkam. Ayat ini mengharamkan mengawini janda Rasulullah. Dengan demikian kedua ayat tersebut ta'arud atau bertentangan, maka harus diambil dilalah ayat yang kedua, karena dilalah ayat ini muhkam. Pertentangan antara musaffar dan muhkam. Pertentangan tersebut pada surah At-Tolak,
Wa asyhadu dua adlim minkum, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Bertentangan dengan ayat surah An-Nur, wala taqbalu syahadatun abda, dan jangan kamu terima persaksian mereka buat selama-lamanya. Ayat pertama termasuk mufassar. Ayat ini menunjukkan diterimanya kesaksian yang adil dari siapa saja. Ayat yang kedua termasuk muhkam. Ayat ini menunjukkan tidak bisa diterimanya kesaksian orang yang menuduh zina. Sesungguhnya ia bertobat dalam hal ini. Menurut sebagian ulama digunakan petunjuk ayat yang kedua. Jadi seperti pertentangan ayat musafar dan muhkam tersebut. Pada ayat musafar tersebut wa asyhadu adlim minkum, dan dipersaksikan dua orang di antara kamu. Sedangkan penjelasnya pada surah An-Nur itu berbeda versi, yakni wala taqbulu syahadatan abda. Jadi para ulama sepakat untuk menggunakan pada ayat yang kedua, maksudnya itu orang yang menuduh tersebut tidak dijadikan pada persaksiannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bashar Mustafa Wahid dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah semester 3. Sini saya akan menjelaskan pertama pengertian ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata al-juhdu yang berarti at-toqoh, daya, kemampuan, kekuatan, dan berasal dari kata al-jahdu yang berarti al-musyaqqah, kesulitan dan kesukaran. Sedangkan menurut istilah, pengertian ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Jadi dengan kata lain, pengertian tersebut bisa disimpulkan ijtihad merupakan penetapan salah satu sumber hukum Islam. Dasar-dasar hukum ijtihad yang pertama pada Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya jika kamu beriman berlainan pendapat, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dan jika kamu berlainan pendapat satu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, ya demikian yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang kedua, as-sunnah. Sumber hukum as-sunnah ini di mana salah satunya terdapat pada dialog antara Rasulullah SAW dan Mu'adz bin Jabal waktu mengutus beliau ke Yaman, sehingga dapat dijadikan sumber ijtihad. Adapun bunyinya yaitu pada riwayat kaifa taqdi ar-radha idza laka qada'un qala Mu'adz aqdi bi kitabillah fa illam taqdi bi kitabillah aqdi bi sunnati Rasulillah fa illam tajid bi sunnati Rasulullah aqdi ijtihad birra'yi, dan yang artinya bagaimana pendapatmu memutuskan suatu hal jika diserahkan peradilan. Maka Mu'adz menjawab, saya akan menetapkan dengan kitab Allah. Kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana jika tidak ada dalam kitab Allah sebut-sebut? Mu'adz menjawab, ia akan menjawab dengan sunnah Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya, apabila engkau tidak menemukan di sunnah Rasulullah? Maka Mu'adz menjawab, saya akan lanjutkan dengan ijtihad birra'yi. Nah, dalam hal ini sehingga dibenarkan dalam ijtihad tersebut. Secara urgensi, ijtihad merupakan salah satu penetapan sumber hukum yang bersandarkan pada teks-teks keagamaan yang mengatakan bahwa ijtihad masih relevan. Jadi ijtihad tersebut untuk pada zaman sekarang sebagaimana pada firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilaihi wa rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir.
Jadi pada kata arrod pada ayat tersebut mengidentifikasikan bahwa adanya ijtihad, dan juga ayat lain menyebutkan wa amruhum syura bainahum. Pada lafaz syura tersebut mengandung arti pembahasan segala sesuatu yang menentukan hukum syar'i. Dari unsur tersebut mengandung makna kerelevanan kata ijtihad dalam perkembangan zaman juga. Macam-macam ijtihad. Yang pertama ada ijma'. Ijma' adalah suatu kesepakatan para ulama penetapan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua qiyas. Qiyas yaitu suatu penetapan hukum masalah dengan masalah yang sebelumnya yang mempunyai kesamaan manfaat, sebab, dan bahaya. Jadi qiyas itu penyamaan suatu masalah dengan masalah-masalah yang telah lalu, yang mana kemaslahan tersebut mempunyai persamaan dalam manfaat, sebab, dan bahayanya. Yang ketiga masalah mursalah, yaitu suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Masalah mursalah tersebut penetapan hukum dengan mempertimbangkan manfaat dan kemudaratannya. Yang mana lebih banyak mengandung manfaat, maka dari hal tersebutlah diambil sebuah penetapan hukum. Selanjutnya sudud zariyah. Sudud zariyah yakni penetapan suatu hukum atas mubah, makruh, atau haram demi kepentingan umat. Ini juga kurang lebih dengan mursalah dengan mempertimbangkan mubah, makruh, halal, haramnya tersebut, sehingga ditetapkanlah suatu hukum yang disebut sudud dan zariyah. Yang kelima istizhab, yaitu penetapan hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Yang kelima urf, yaitu penetapan boleh suatu adat istiadat kebebasan suatu masyarakat yang tidak bertentangan. Urf ini penetapan bolehnya suatu adat istiadat. Jadi ada suatu kaidah usul fikih yaitu al-adawat muhakkamah, tapi adat-adat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang ketujuh yaitu istihsan, adalah suatu tindakan meninggalkan suatu hukum pada hukum lainnya karena ada dalil syarak yang mengharuskannya. Selanjutnya pengertian mujtahid. Mujtahid yakni seseorang yang melakukan ijtihad. Mujtahid tersebut yakni seorang yang melakukan ijtihad. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an mengatakan bahwa orang mujtahid tidak boleh mengatakan tidak tahu sebelum ia sendiri tahu permasalahan dan ia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menelitinya. Dan begitu juga sebaliknya, mujtahid tersebut tidak boleh mengatakan aku tahu sebelum ia mengetahui terlebih dahulu dan mencurahkan kemampuannya untuk mendapatkan hukum dari kemaslahatan tersebut. Adapun syarat-syarat mujtahid, yang pertama yaitu mujtahid tersebut mengerti dan memahami makna ayat-ayat ahkam seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan memahami kandungan ayat-ayat ahkam tersebut dengan baik secara bahasa maupun secara istilah. Selanjutnya mengetahui hadis-hadis ahkam baik secara bahasa maupun pemakaian syaratnya tersebut. Dan yang selanjutnya, yang ketiga syarat-syarat mujtahid tersebut yaitu mengetahui ayat-ayat ahkam ataupun hadis ahkam yang sudah mansukh dan mengetahui ayat ahkam yang sudah mengganti lafaz nasyikhnya. Selanjutnya ini mempunyai pengetahuan tentang masalah-masalah yang sudah mempunyai sifat hukum syarak melalui hasil dari ijtima' para ulama. Jadi para mujtahid tersebut juga harus mengetahui tentang masalah-masalah yang sudah mempunyai sifat hukum syarak tersebut dari hasil ijtima'nya para ulama. Dan selanjutnya syaratnya mengetahui tentang seluk-beluk qiyas, seperti syarat-syarat qiyas, rukun-rukun qiyas, tentang ilah hukum, dan cara menentukan ilah dari ayat-ayat hadis. Dan selanjutnya menguasai bahasa Arab dan serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya, yakni nahwu shorob. Jadi mujtahid tersebut harus menguasai ilmu nahwu shorob juga untuk mengetahui
literatur yang ada pada kandungan hadis tersebut, termasuk fiil fa'ilnya, mufrad, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya menguasai ilmu usul fiqih yang baik dari ilmu kaidah maupun usulnya. Selanjutnya mampu membuat rumusan yang berkaitan dengan tujuan syariat dalam membuat ketetapan hukum. Mungkin itu cara-cara dari mujtahid tersebut. Selanjutnya ini pengertian hak Allah. Hak Allah yaitu di mana seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan dan menegakkan syariatnya, atau mewujudkan kemaslahatan umum tanpa mengkhususkan sebagian orang atau kelompok. Artinya ia merupakan hak bagi seluruh masyarakat. Itulah sebabnya hak Allah ini disebut hak masyarakat, karena tujuannya tersebut untuk memberikan manfaat kepada umat manusia pada umumnya. Nah, jadi hak ini merupakan hak yang berkaitan dengan kewajiban ibadah dan kemaslahatan publik. Tujuan hak Allah yakni beribadah kepada Allah, diantaranya sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umum juga, karena menyangkut hifdzuddin. Sebagian teori kemaslahatan dibangun oleh Asy-Syatibi, bahwasanya kemaslahatan itu tersendiri hal prinsip atau disebut Daruriyatul Khams, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan keturunan. Jadi terkait hak Allah tersebut bukan hanya secara fleksibelnya untuk terhadap sama, tapi juga untuk kebaikan orang yang melaksanakannya tersebut. Selanjutnya pengertian hak Adam. Adam ya ini hak seorang menjaga kemaslahatannya pribadi, baik secara yakni menjaga hak keluarga dan juga hak-hak asasi manusia tersebut dalam undang-undang. Tujuan hak Adam ini bertujuan menjaga kemaslahatan setiap pribadi manusia tersendiri. Selanjutnya pengertian taklid. Pembagian taklid. Yang pertama, taklid yang diperbolehkan. Sebagaimana yang terutang dalam salah satu kitab, secara garis besar taklid terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, taklid syakhsi, yakni taklid langsung kepada Rasul dan merupakan bentuk taklid terhadap Rasul. Contohnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya telah ada pada di Rasulullah suri tauladan yang baik. Jadi langsung disandarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dengan taklid syar'i. Yang kedua, taklid mutlak, yakni pembagian cara taklid mengikuti orang lain atau mazhab tanpa mengikat pada satu mazhab apapun. Nah, dalam artinya ia tidak terikat pada suatu mazhab saja. Ia bebaskan pada muqallid dan mengikuti pendapat mujtahid maupun dari mazhab-mazhab yang diakuinya. Yang kedua, taklid yang dilarang. Yang pertama ada taklid mahdi, yakni suatu bentuk taklid kepada suatu mazhab tertentu dan menetap tidak berpindah-pindah selama hidupnya. Jadi pada taklid mahdi tersebut ia hanya menetap pada suatu mazhab yang diakuinya tanpa berpindah-pindah dengan mazhab lainnya. Artinya ketika dia mengikuti suatu contoh, mengikuti mazhab Syafi'i, ketika kita berada di Mekah, maka kita secara otomatis harus mengikuti mazhab yang ada di sana. Tidak boleh kita terlalu bersikeras, karena mazhab-mazhab tersebut mempunyai alasan dengan kondisi kewilayahan tersebut juga, sehingga terjadilah penetapan hukum berbeda mazhab tersebut. Yang kedua, taklid jamid, yakni bentuk ekstrim dari taklid mahdi atau keterikatan kepada mazhab tertentu secara fanatik. Taklid ini mengikuti suatu mazhab saja, menganggap pendapat suatu mazhab dan menganggap mazhab yang lainnya yang paling benar.
Ini juga tidak diperbolehkan. Selanjutnya pembagian taklid.